wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Hafid, mahasiswa IAIN Kudus semester 6. Pada hari ini saya akan mencoba membahas mengenai COVID-19. Tapi di sini bukan mengenai apa itu COVID-19 dan sebagainya ya. Tapi di sini yang akan saya bahas di sini adalah mengenai masalah-masalah sosial atau masalah-masalah sosial yang yang ada atau yang terjadi saat terjadinya wabah COVID-19. Dalam bahasa sosialnya, masalah-masalah sosial ini bisa disebut dengan patologi sosial. Oke teman-teman semua, kalau saya berpanjang lebar membahas mengenai apa itu COVID-19 dan lain sebagainya, saya yakin teman-teman sudah paham semua mengenai apa itu COVID-19. Itu virus yang muncul di awal tahun 2020, yang mana virus ini ternyata membuat orang ketar-ketir sana sini, yang merasa cemas, rasa takut dan sebagainya. Oke teman-teman semua, yang setelah saya baca berita, setelah saya melihat berita di TV dan lain sebagainya, ternyata masalah yang paling menonjol itu dalam hal masalah ekonomi, teman-teman semua. Masalah ekonomi di sini ternyata bukan hanya Indonesia sendiri yang mengalami anjloknya perekonomian, tapi juga negara-negara besar yang notabene ekonominya tinggi ternyata juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami anjlok ekonominya, pendapatan negara menurun seperti Inggris, Italia dan sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali. Tentang virus ini sangat berpengaruh dengan perihal ekonomi. Selain hanya ekonomi, juga ada yang namanya masalah pendidikan. Masalah pendidikan di sini para mahasiswa juga terutama seperti saya ya. Ini tugasnya harus via online semua, via online, harus selalu update tugas dan lain sebagainya seperti yang dikasihkan oleh bapak ibu guru maupun dosen-dosen. Dan ternyata kalau menurut saya pribadi pun ini hal yang langka pembelajaran terus-menerus dilaksanakan dengan online. Ini hal yang langka sekali. Dan ternyata kalau diteruskan itu ternyata nggak baik juga, ternyata kurang efektif itu loh. Awal-awal mungkin ya teman-teman bisa partisipasi secara aktif, tapi ternyata setelah berjalan lumayan lama dan sebagainya, ternyata terkadang pembelajaran online ini juga menjenuhkan. Nah inilah menjadi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terus juga ada masalah yang paling saya miris itu dalam hal masalah sosiologis dan psikologi di sini teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Ternyata banyak dari masyarakat Indonesia terutama dari halnya awal diumumkan kalau di Indonesia ada yang kena corona atau COVID-19, terus Pak Jokowi mengumumkan kalau corona ini atau COVID-19 ini merupakan bencana nasional, ternyata membuat membuat masyarakat itu cemas. Selain hal cemas juga ketakutan kalau tertular COVID-19. Luar biasa sekali teman-teman. Di sini kenapa saya bilangnya masalah yang paling menonjol juga masuk kategori sosiologis dan psikologis. Di sini masyarakat itu terkadang yang paling parah itu terkadang malah adanya yang namanya diskriminasi sama masyarakatnya. Yang saya lansir kemarin di Tempo Koran, tulisan websitenya Tempo Koran itu membahas mengenai halnya ini. Dan di situ dijelaskan bahwasanya masalah sosiologis ini yang paling menonjol adalah disorganisasi dan disfungsi. Organisasi yang tidak normal dan fungsi-fungsinya juga nggak normal jalannya gitu loh. Nah, akhirnya menimbulkan yang namanya diskriminasi. Terus ada juga fungsinya juga nggak jalan. Terkadang misal dalam disfungsinya seorang pakar kesehatan itu kan tugasnya juga dalam hal merawat dan sebagainya. Ternyata di sini para pakar kesehatan juga merasa cemas. Ternyata masyarakat di luar itu terkadang ada yang flu, ada yang kayak kurang sehat, flu, pernafasan sedikit kurang kurang normal, itu terkadang malah mindset dari mereka adalah jangan-jangan ini kena corona ini. Nah seperti itu yang menjadi masalah-masalah yang ada di masyarakat.
Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi akibat adanya virus COVID-19 atau virus corona. Sekarang kita akan mencoba membahas mengenai PSBB dan karantina wilayah. Itu istilah-istilah yang ada saat ini ya, setelah adanya virus corona ini istilah-istilah ini ada. PSBB sendiri merupakan pembatasan sosial berskala besar. Ini yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi yang saya lansir itu dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Ini membahas mengenai PSBB. PSBB sendiri kalau saya lansir dari undang-undang ini ya, atau peraturan pemerintah ini ya, undang-undang ya. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Nah, di sini kemarin itu setelah saya baca di salah satu web kompas.com ya, terutama ya, tadi saya juga membaca-baca di situ. Di sini bahwa Presiden Jokowi terutama dan pemerintah itu lebih memilih PSBB daripada karantina wilayah. Dan ternyata kalau saya pikir secara logika, ternyata sampai sekarang pun karantina wilayah itu bukan menjadi solusi di Indonesia. Sementara ini di Indonesia memakai yang namanya PSBB. Karena kalau yang saya lihat di di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu karantina wilayah itu hampir sama dengan lockdown. Nah, kemarin saya juga dapat pamflet menurut Dora Amelia selaku Pimret KBBI itu, kalau dalam hal kebahasaan karantina wilayah dengan lockdown itu ternyata hampir sama, dan kemungkinan malah sama kalau menurut bahasa, karena di situ di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu terdapat pasal-pasal yang di sini saya akan coba membahas. Pasal 55 di sini adalah selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak dan sebagainya, intinya kebutuhan hidup manusia lah atau masyarakat itu tercukupi. Di sini kalau saya rasa Indonesia sendiri ini, di sini Bapak Jokowi terutama ya dan pemerintahannya itu memilih PSBB, pembatasan mengenai masyarakat. Dan kalau lockdown diterapkan di Indonesia ini menurut beliau pun ini kurang tepat, karena mayoritas masyarakat Indonesia kan juga masyarakat menengah ke bawah, jadinya mungkin dalam hal finansial mungkin ya kurang mencukupi untuk yang namanya lockdown. Nah, itu mengenai perihal PSBB dan lockdown. Dan PSBB sendiri di sini diterapkan banyak kota-kota yang sudah menerapkan ya, seperti Jakarta, Bogor, Solo dan sebagainya, yang termasuk kategori wabah COVID-19 itu besar di situ. Karena kriteria dari adanya PSBB ini di sini dikarenakan adanya penyebaran atau angka kematian terutama di suatu daerah atau suatu wilayah itu besar gitu loh. Seperti Jakarta sendiri ini kategori angka terbesar sebagai yang terkena wabah COVID-19. Jadinya mungkin nggak salah jika Jakarta atau menerapkan yang namanya PSBB. Nah, gitu ya. Di sini juga istilah PSBB di sini ternyata di awal-awal penerapannya di bulan Ramadan ini ya, di awal bulan Ramadan kemarin, sebelum Ramadan lah. Itu ternyata PSBB sendiri dari yang namanya fasilitas umum yang terutama yang ditutup di sini, pembatasannya adalah mengenai halnya sekolah dan tempat kerja itu sekarang ditutup lah, banyak yang ditutup lah, karena sampai sekarang pun anak-anak yang sekolah di tingkatan TK atau PAUD lah sampai dengan perkuliahan, sampai sekarang pun masih libur ternyata. Terus kegiatan keagamaan di suatu daerah wilayah yang menerapkan PSBB ternyata kegiatan keagamaan lebih dikurangi, seperti halnya Jumatan yang mungkin di kota-kota besar itu bukan dihilangkan ya, tapi ditiadakan terlebih dahulu karena untuk mencegah atau untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terus di sini pembatasan mengenai fasilitas umum, kendaraan-kendaraan yang beroperasi antar keluar masuk di wilayah itu ternyata dibatasi juga. Sampai saya tadi mengikuti berita di TV itu banyak dari kendaraan termasuk bus yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa, terutama di Solo, terutama di Jawa Tengah, itu banyak sekali yang disuruh putar balik karena
ini masih kategori penerapan PSBB, yaitu tidak boleh adanya keluar masuk kendaraan, itu dibatasi semua. Nah, boleh beraktivitas mungkin ya di daerah wilayah sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang bekerja di sana ya mungkin bersabarlah ya. Ini mungkin cobaan kita bersama ya, mungkin inilah saatnya kita cobalah merenungi hati kita masing-masing, pikiran kita yang mungkin saat inilah bisa dikatakan musibah ini memang pukulan berat buat kita semua, karena banyak dari teman-teman yang dari desa merantau ke kota itu banyak yang namanya kehilangan pekerjaannya, karena pekerjaannya banyak yang ditutup gitu ya. Nah, itu mengenai penjelasan PSBB dan karantina wilayah. Oke teman-teman, tadi sudah membahas mengenai masalah-masalah sosial, terus PSBB dan karantina dan sebagainya. Terus sekarang kita membahas mengenai adanya larangan mudik lah di sini yang diterapkan oleh pemerintah, terutama Bapak Jokowi di sini. Larangan mudik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang mayoritas bekerja di kota ingin mudik ke pulang kampung. Nah, yang menjadi janggal di sini kemarin sempat panas ya di Twitter, di Facebook dan lain sebagainya. Ternyata ada kejanggalan saat Pak Jokowi sedang dalam acara Mata Najwa itu ditanya mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung. Di sini ternyata sangat luar biasa sekali tanggapan-tanggapan dari masyarakat itu di Twitter, sangat luar biasa partisipasi mereka. Ada yang negatif tentunya, ada yang positif, dan pro kontra itu pasti ada lah. Dan di sini sebelum kita berbicara jauh mengenai mudik dan pulang kampung, saya di sini akan coba lah, karena kemarin itu juga saya sempat 2 hari ya mikir mengenai pengertian mudik dan pulang kampung ini. Ternyata saya sudah sedikit mempunyai titik terang dan sangat luar biasa sekali. Peraturan larangan mudik ini memang ya kalau diterapkan juga bagus lah ya menurut saya, karena tujuan dari larangan mudik sendiri terutama adalah untuk memutus rantai persebaran COVID-19. Karena yang kita tahu sampai sekarang pun kasus-kasus yang ada di desa terutama ya, kalau menurut saya pribadi itu banyak yang diakibatkan karena adanya perjalanan-perjalanan dari kota, masyarakat dari kota ke desa sehingga membawa virus mungkin ya. Ini juga seperti itu pandangan-pandangan dari masyarakat, akhirnya di desa itu terdampak positif COVID-19 gitu ya. Sekarang saya coba mengupas mengenai bagaimana definisi dari mudik dan pulang kampung. Setelah saya pikir secara 2 hari lah sampai saya memikir ini ya, mudik ini kalau menurut saya adalah pulang kampung menuju ke kampung halaman ya, yang dilaksanakan saat di bulan Ramadan terutama menjelang Lebaran. Ini definisi dari mudik. Terus definisi dari pulang kampung sama, kembali ke kampung halaman, tapi di sini ditambah karena masyarakat di kota sudah tidak mempunyai pekerjaan karena pekerjaannya sudah ditutup dan mungkin sudah pekerjaannya sulit lah di kota. Terus dalam hal pelaksanaannya ini pulang kampung nggak harus di saat Ramadan, tapi bebas lah mau pulang kampung mau di bulan awal tahun baru menjelang tahun baru kan bebas toh dalam hal pulang kampung. Nah di sini yang menjadi garis bawah saya di sini yang menjadi intinya adalah dalam hal perihal waktu. Kenapa menjadi pro kontra ya tadi ya? Sama-sama kalau menurut KBBI pun sendiri kalau mudik sama pulang kampung itu hampir sama karena sama-sama pulang ke kampung halaman, gitu ya. Tapi di sini yang menjadi pro kontra kemarin itu adalah banyak para yang pulang ke kampung halaman ya, sebelum adanya larangan mudik ini diterapkan ternyata sudah banyak yang sudah pulang ke kampung halamannya, dan disebut Pak Jokowi saat di acara Mata Najwa itu disebut pulang kampung, bukan lagi yang namanya mudik tapi pulang kampung. Karena kalau saya logika itu, oh iya, kenapa disebut pulang kampung? Karena pulangnya itu sebelum Ramadan dan sebelum Lebaran terutama. Dan kenapa larangan mudik ini diterapkan dan pelarangannya kategori banyak ya, masyarakat yang mengecam, telat Pak, dan sebagainya larangan mudik ini. Dan ternyata larangan mudik ini kalau kita bersama ya dalam hal waktu. Teman-teman terkadang merasa gini, oh iya, yang dari perantauan ya, saya mau pulang kampung nggak mudik, tapi waktunya kan di Ramadan. Sama aja kalau saya dipikir secara logika, kalau misal mereka pulang ke kampung halaman dengan niat pulang kampung,
di saat Ramadan pun berpikir, banyak orang pun yang mikirnya juga mudik karena pelaksanaannya di bulan Ramadan. Nah mungkin itu yang menjadi titik terang di sini, gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di perantauan, ya mungkin bersabarlah. Ini memang seperti halnya pukulan untuk kita semua yang di perantauan juga. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tidak ada halangan atau apapun dalam beraktivitas, dan tetap semangat. Ya janganlah merasa kalau Ramadan ini enggak asik dan sebagainya. Ya, memang kalau dipikir secara asik-asikan ya memang terkadang ada yang berbeda dengan Ramadan yang tahun-tahun kemarin, karena banyak di kota-kota besar itu ada yang tarawih dilarang dan sebagainya. Tapi tetap bersyukurlah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, dan kita dapat melaksanakan Ramadan ini dengan penuh gembira, karena Ramadan sendiri adalah hari yang suci, hari bergembira, hari kita untuk mengumpulkan pundi-pundi ibadah kita, pundi-pundi pahala kita. Karena sampai tidur pun kalau menurut di bulan puasa kan juga dihitung ibadah ya, dihitung pahala juga. Jadi teman-teman tetap bersabar dan tetap laksanakan puasa seperti halnya tahun-tahun kemarin. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan, perkataan yang kurang pas. Mungkin itu kekhilafan saya pribadi, dan mungkin jikalau ada sumber-sumber yang mungkin kurang tepat, nah silahkan diberikan kritik dan saran, dan supaya saya juga bisa memperdalam lagi sumber-sumber saya. Itu dari saya Muhammad David, mahasiswa Yayan Kudus. Tetap semangat dan ayo kita sama-sama lawan corona. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.